أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, para jamaah Musyawarah dakwah Masjid Miftahul Jannah, yang mudah-mudahan semua dirahmati, dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kalau bukan karena Allah, tak mungkin kita bisa hadir di sini. Berbahagia Anda telah dipilih oleh Allah menapaki jalan ini. Ini jalan yang mahal, saudaraku. Tidak semua orang mau menapaki jalan ini, mengabdikan dirinya, waktunya untuk Allah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberi kemudahan untuk istiqomah menapaki jalan ini. Jalan ini tidak lurus, terkadang berkelok, bahkan berduri, terkadang tersakiti, terkadang dihinakan, bahkan terkadang dipenjarakan. Orang-orang terdahulu rela mereka masuk penjara demi untuk dakwah. Ada yang dihina, ada yang dikucilkan, bahkan tiang gantungan bagi mereka lebih diminati ketimbang kesenangan dunia. Mudah-mudahan kita juga sama, insya Allah, yang betul-betul mengharap Allah, mengharap berjumpa dengan Allah, dan merindukan kebahagiaan serta kesenangan yang abadi di sana. Sahabat-sahabatku, mohon maaf saya tak sanggup menahan derai air mata ini, karena saya merasa kita telah berada di hadapan orang-orang yang Allah pilih. Dan mudah-mudahan saya juga dipilih oleh Allah untuk senantiasa menyemangati dakwah sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhridat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian akan menjadi sebaik-baik umat yang aku keluarkan, kata Allah, di saat kamu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, wa tu'minuna billah, dan terus menata keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sungguh tak ada yang lebih mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lebih agung dari Allah. Tak ada yang lebih mulia dari Allah. Dan mari kita senantiasa berjalan untuk menjumpainya, saudaraku. Ustaz, bagaimana kehidupan ini? Dunia begitu indah. Dunia itu indah bagi para pencinta dunia, saudara. Tapi dunia tak berharga bagi para pencinta Allah. Lihat mereka. Mereka korbankan semuanya. Bukankah baginda orang kaya raya, tapi hartanya habis untuk Allah dan Rasul? Saudara, upaya kita datang ke sini mungkin ada yang merasa tertekan, merasa terbebani. Wallahi, buang perasaan itu. Kita belum jadi apa-apanya. Kita hanya menyisihkan sedikit waktu di sela waktu kita yang luang, yang banyak. Sedangkan mereka, para pendakwah, justru menyisihkan waktu di saat tidak ada waktu, karena saking sibuknya untuk Allah dan Rasulnya. Saya mengetuk hati saya dan saudaraku sekalian.
Mari kita tekadkan untuk terus menapaki jalan ini. Buang segala keinginan dunia yang membuat kita malah hubud dunia. Buang segala hal yang negatif yang membuat kita semakin terpuruk. Wallahi saudaraku yang dirahmati Allah, tak ada kemuliaan dalam dunia ini kecuali kemuliaan bersama Allah. Dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kita tahu beliau orang yang sangat garang, yang keras, yang ingin membunuh baginda Nabi. Tapi ketika beliau bersyahadat, beliau berubah. Sehingga dakwah Nabi juga berubah. Di saat itu dakwah sembunyi-sembunyi. Tapi begitu beliau masuk, beliau katakan, saya di garda depan. Saya akan bela agama ini. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sampai-sampai Sayyidina Umar mengatakan, demi Allah, tidak ada kemuliaan di luar Islam. Seandainya engkau mendapatkan kemuliaan di luar Islam, pahami itu kemuliaan yang semu, bukan kemuliaan yang hakiki. Allah berfirman, innal izzata lillah, sesungguhnya izzah, kemuliaan itu milik Allah, walil rasul, dan milik Rasul, walil mu'minin, dan bagi orang-orang yang beriman. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya mohon maaf, minta bantu ambil tisu. Dialog nanti kalau saya terus menangis air mata nggak tertahan. Yang dirahmati Allah, saat ini Anda telah rela meninggalkan keluarga. Yakinkan bahwa yang ditinggalkan pasti dijaga sama Allah. Tak mungkin orang tugas negara aja yang di keluarga yang ditinggalkan akan dijaga sama negara. Bagaimana tugas Allah? Kita keluar di jalan dakwah, pasti yang di rumah akan dijaga. Kalau Bapak ridho, ikhlas datang ke sini, nanti lihat perubahan dalam keluarga kita, saudaraku sekalian. Meninggalkan keluarga untuk Allah adalah salah satu tarbiyah yang Rasul dan para sahabat lakukan. Rasulullah mendatangi orang Taif, berjalan sekian lama, hampir 60-70 kilo. Sahabat tercintanya Zaid bin Thabit menemaninya. Saat itu tinggalkan keluarga. Demi apa? Demi menyampaikan hidayah. Orang Taif yang tersesat, begitu ditawarkan hidayah, mereka tidak terima. Mereka menghina Nabi, bahkan mereka melempari Nabi dengan batu. Bahkan Nabi sampai berdarah-darah, diceritakan pelipisnya sampai berdarah. Zaid bin Thabit pun sama, terluka parah. Tapi wallahi, mereka tidak nyesal. Kita belum dihina, saudara. Kita juga belum dihinakan, belum difitnah, belum diuji. Saya mengetuk hati saya dan saudaraku sekalian. Berbahagialah dengan iman dan Islam yang melekat dalam dada ini. Inilah harga yang mahal bagi kehidupan kita, saudaraku. Nanti sepulang dari tempat ini, Anda akan ketemu dengan istri Anda, anak-anak Anda. Bayangkan oleh Anda, nanti mereka berada di surga bersama Anda. Anda tak bisa menguasai mereka, yang menguasai Allah. Tapi Anda ditugaskan untuk menjaga mereka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, perjalanan menuju Allah, perjalanan yang harus kita tempuh. Jangan sampai nggak sampai, harus sampai, wajib sampai berjumpa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita nggak sampai, berarti kita mampir ke neraka Allah. Siapa yang sanggup dari neraka Allah? Jangankan neraka Allah,
Panasnya dunia aja nggak sanggup kita. Saudara, andai saja atap ini dicopot, kita tak akan sanggup berlama berjam-jam di atas ini. Saudara, entah apa, seandainya neraka justru menghampiri kita, kita akan menangis, kita akan menyesal. Maha suci Allah, kita mohon sama Allah agar Allah jauhkan kita dari api neraka Allah. Tentu bukan sekedar doa, tapi harus ada aktivitas. Bukan sekedar minta, tapi harus ada usaha. Usaha apa? Menjauhkan diri dari api neraka Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Allah siapkan balasan terindah bagi mereka yang merindukannya, bagi mereka yang selalu berharap berjumpa dengannya. Maka yakinlah, wahai saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah lemah menapaki jalan ini. Walau mungkin orang tidak menghormati, orang tidak memuliakan, karena para pencinta Allah tak butuh itu. Para pencinta Allah yang ia rasakan, yang ia rindukan adalah ketika Allah menghargainya, ketika Allah mengakui, bukan dia makhluk menghormati. Mereka tak takut dihinakan. Syekh Hasan Al-Banna rela dihadapkan di tiang gandungkan. Mereka senantiasa berdakwah, jiwanya puas, jiwanya senang di saat dirinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, di saat kita sadar kehidupan ini cuma sesaat, kita akan mengerti bahwa dunia bukan tujuan kita. Dunia hanya sementara tempat tinggal kita. Bahkan Quran menyebutkan dengan jelas bahwa dunia itu mata'ul gurur, artinya kesenangan yang palsu, kesenangan yang semu. Sungguh aneh kalau kita ngaku orang beriman justru terpesona oleh dunia ini, padahal kesenangannya semu. Dan itu bukan kata saya, bukan kata ustaz, tetapi firman-Nya. Nanti Anda buka dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran ayat 185 atau surah Al-Hadid ayat ke-20. Allah menyebut ayat dengan akhir ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan palsu. Allah siapkan kesenangan yang abadi, saudara, kesenangan yang hakiki. Apa itu? Fi jannatin na'im. Coba Anda renungan ayatul Quran yang sering kita baca dalam suratul Yasin ayat 55. Allah gambarkan, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Betapa indahnya Allah gambarkan penghuni surga. Mereka diberikan kesibukan, sibuknya mereguk berbagai macam kenikmatan. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araik. Mereka dengan pasangan mereka begitu mesra, bersandakan, bertelekan di atas tempat yang, di bawah tempat yang sejuk. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Mereka dijamu oleh Allah.
Mereka diberikan buah-buahan, dan setiap yang mereka minta Allah beri. Sebagai apa balasan? Karena mereka bersungguh-sungguh taat takwa kepada Allah. Saudara, tidak salah kalau orang kemudian ibadah sendiri, tetapi menjadi egois. Di saat ia nikmat ibadah sendiri, qiyamul lail sendiri, sementara temannya asik di meja judi, di tempat bergadang. Mereka membanting-banting sesuatu yang tidak ada guna, atau asik dengan gamenya. Sementara Anda yang katanya orang soleh, baca Al-Quran berjuz-juz, salat malam begitu khusyuk, tapi itu untuk Anda, bukan untuk mereka. Lantas siapa yang mau peduli sama mereka, saudara? Orang-orang yang belum dapat hidayah. Maka beruntung saat ini kita dipilih oleh Allah. Jangan nyesal, jangan lelah, saudara, sampai kita berjumpa dengan Allah. Demi Allah, tak ada kebahagiaan kecuali kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah di saat kita dijemput oleh Israil. La ilaha illallah. Di saat kita sedang sholat, sedang jihad. Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba tanya ke hati kecil masing-masing, sebetulnya apa yang Anda cari saat ini? Duniakah? Harta, pangkat, jabatan? Atau justru ridho Allah? Anda mencari apa? Kalau masih mencari dunia, bukankah dunia telah dijamin sama Allah? Apa yang bisa kita banggakan kelak di akhirat, saudaraku? Bayangkan nanti kita akan dibangkitkan di yaumul qiyamah. Setiap orang dipanggil. Setiap orang akan dipanggil di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Alangkah malunya kalau saat itu kita justru dihinakan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kita tak mau hidup kita di dunia sengsara dan di akhirat sengsara. Di dunia kita masih bisa minta tolong ke teman, tapi di akhirat minta tolong ke siapa lagi? Hanya amal yang akan menemani kita dan menjaga kita, saudaraku. Ustaz, amal yang bagaimana yang bisa menjaga kita? Tentu amal yang diterima sama Allah. Amal yang diterima sama Allah yang bagaimana? Yang dia persembahkan untuk Allah, tidak lagi secara transaksional yang meminta ini dan itu. Saudara, di saat kita berpijak di jalan dakwah, inilah jalannya para anbiya wal mursalin. Anda sedang mewarisi kenabian baginda. Tidakkah Anda senang mewarisi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nanti kita akan katakan, ya Allah,
inilah bukti bahwa saya mencintai Rasul. Saya rela berkumpul, saya rela berdakwah, bahkan kami korbankan semuanya untuk engkau. Saudara yang dirahmati Allah, kebersamaan kita di jalan dakwah ini akan saling menyelamatkan. Ketika kita sudah saling berbahu membahu dalam jalan dakwah, maka kita akan saling tolong menolong satu sama yang lain. Rasulullah pernah bersabda, demi Allah kelak di akhirat, seorang beriman tidak akan pernah membiarkan saudaranya yang masuk ke dalam neraka. Dia akan bela, dia akan minta sama Allah agar memasukkannya ke surga. Siapa mereka? Mereka yang bersama-sama di jalan dakwah. Karena keimanan yang kokoh tak mungkin kecuali berada di jalan dakwah. Tak ada yang mau berkorban. Para pencinta dunia berkorban, pasti ada imbalan yang diharapkan. Tapi para pencinta Allah, penggerak dakwah, justru berkorban karena berharap Allah semata. Saudara, ikatkan ukhuwah di antara kita. Kenali nama-nama kita semua. Sisipkan dalam doa. Sisipkan dalam doa supaya terbina ukhuwah di antara kita, sehingga terjalin hati kita senantiasa berada dalam rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha segala-galanya. Sesungguhnya bukan kemenangan yang kita harapkan, tapi bersungguh-sungguh menapaki jalan ini yang harus kita inginkan. Apalah artinya kemenangan kalau diraih bukan dengan cara yang thayyib, tetapi bersungguh-sungguh menapaki jalan ini, kita pasti menang, pasti sukses. Bukan kalau berfirman qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, bahwa orang mukmin yang beruntung, yang meraih kemenangan adalah mereka yang ketika tunduk dan taat kepada Allah, ia fokus menuju Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama berdoa di sisa waktu. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua. Allah ridhoi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang maha kasih dan maha sayang, wahai Allah yang maha melihat dan maha menyaksikan. Ya Allah ya Rabbana, sungguh rahmat-Mu yang kami harapkan, kecintaan dan keridoan-Mu yang selalu kami rindukan. Ya Allah, kami berbahagia, kami bersyukur atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Mu yang Kau limpah curahkan kepada kami. Ya Allah, kami berterima kasih, Kau telah tuntun kami, Kau telah bimbing kami menapaki jalan ini. Ya Allah, di saat yang agung dan mulia ini kami mohon, rahmatilah kami semua ya Allah. Sayangi kami semua ya Allah. Ikatkan ukhuwah di antara kami semua ya Rabb. Selamatkan kami semua, tuntun kami semua, dan sampaikan kami semua ke jannah-Mu. Wahai Allah, kami merasakan betapa jalan ini bertabur dengan berbagai macam ujian, tapi kami yakin bahwa kami akan bisa melaluinya dengan baik, karena kami yakin Kau tak akan pernah membiarkan kami. Kau akan selalu menolong kami. Kau akan selalu hadir dalam keadaan dalam diri kami semua. Wahai Rabb, kami mohon, jadikan saat ini saat mustajab doa untuk kami. Silakan berdoa masing-masing. Allahumma amin. Saudara, silakan doa. Ya Allah, kami tak tahu apa yang akan terjadi besok atau lusa. Tapi seandainya di antara kami ada yang akan dijemput oleh malaikat-Mu, utusan-Mu, kami mohon
wafatkan dalam keadaan terindah ya Allah, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Saat ini terbayang oleh kami, anak-anak kami, istri-istri kami tercinta. Titip ya Rabb, jaga mereka ya Allah. Kami tak bisa menguasai hatinya, Engkau yang membolak-balik hati mereka. Titip ya Allah, jangan biarkan setan merampasnya dari kami, jangan biarkan hawa nafsu memasukinya ya Allah. Wahai saudaraku, bayangkan oleh kita, andaikan nanti kita berada di taman surga bersama orang yang kita cintai, anak istri kita semua. Wahai Allah, kami mohon, jadikanlah keluarga kami keluarga yang Kau rahmati, yang Kau sayangi, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan keturunan kami semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, senantiasa tunduk dan taat kepadamu, tak terusak oleh buruknya zaman, senantiasa istiqomah dalam ketaatan ya Allah. Wahai Rabb, titip mereka, jangan biarkan syaitan merampasnya dari kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang durhaka, anak-anak yang celaka. Wahai Allah, kami mohon, kabulkan doa kami semua. Saudaraku, silakan bayangkan wajah anak-anakmu dan doa yang indah, yang terbaik untuk mereka. Sebutkan namanya, bacakan suratul Fatihah untuknya ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. yang tidak sabar, setiap kita ingin anak-anak kita semua selamat, tak ada yang celaka. Bahkan kita semua ingin semuanya masuk surga. Tetapi syaitan tak akan tinggal diam, wahai saudaraku. Mereka akan senantiasa berusaha mencari celah, merusaknya. Ingat, kita sedang berada di akhir zaman, di mana kata Nabi, ada orang yang pagi harinya iman, tetapi malamnya telah kufur. Ada yang malamnya iman, paginya kufur. Wahai Rabb, tolonglah kami semua. Kami rendah tanpa kemuliaan darimu, kami hina tanpa kehormatan darimu, kami tak berdaya tanpa kekuatan darimu. Istajib do'ana ya mujibas sa'ilin. Saudara, mari kita doakan ibu dan ayahanda kita tercinta. Bukankah ibu telah melahirkan kita? Bukankah ayah dengan senang telah memeluk kita? Mereka bangga kita sebagai anak-anaknya. Wahai Allah, kami mohon, terimalah doa kami untuk ibu dan ayahanda kami tercinta. Silakan doa, wahai saudaraku. Rasanya kalau kami berbuat dosa sangat malu, berarti kami tak bisa berterima kasih kepada mereka, menyia-nyiakan pengorbanan mereka. Ibu dan ayahanda kami selalu berdoa agar kami menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Rabb, di saat ini kami mohon rahmati dan sayangi mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Rabb. Teruntuk ibu dan ayahanda kami yang masih hidup, jadikan sisa umurnya barakah, jadikan sisa umurnya penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Ya Allah, kami tak rindu andaikan mereka sering sakit, andaikan mereka berbaring sakit, kami ingin melihat mereka bahagia. Andai masih ada waktu ya Rabb, izinkan kami untuk bersimpuh di hadapan, memeluknya, bahkan mencuci kakinya. Andai masih ada waktu,
Izinkan kami bisa berhaji dan berumrah bersama ibu dan ayahanda kami tercinta. Wahai Rabb, jikalau waktu itu sudah tiada, kami mohon jemput mereka dalam keadaan terindah, husnul khatimah. Izinkan kedua bibirnya melafazkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Rabb, kami mohon untuk ibu dan ayahanda kami yang telah tiada, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surgamu. Haramkan kuburnya dengan semerbak wewangian surgamu. Ya Allah, titip mereka, jangan kau azab mereka ya Rabb. Andaikan mereka dulu pernah berdosa, jangan kau siksa mereka. Dan mereka dulu pernah maksiat. Sehina apapun mereka, mereka ibu dan ayahanda kami ya Allah. 9 bulan kami di rahimnya, 2 tahun kami disusuinya. Entah berapa ribu kali mereka telah memandikan kami, menyuapi kami. Demi Allah ya Rabb, kami tak ridho yang mereka kau azab di barzahmu. Ya Allah, masih terdengar mereka memanggil kami, nak, sini bunda suapin, nak, nak, bunda sayang, nak. Ibu tidak pernah kenal lelah, bunda kita tak pernah kenal capek. Ia rela lapar demi anaknya. Ayah pun tak lagi malu. Ya Allah, kami mohon kabulkan doa kami. Istajib doana ya mujibas sa'ilin. Saudaraku, silakan berdoa untuk ibu dan ayahanda tercintanya. Kami yakin kau sedang melihat kami, menatap kami semua. Kabulkan doa kami untuk ibu dan ayahanda kami tercinta ya Allah. Wahai Rabb, di saat ini kami juga teringat dengan sosok yang sangat mulia, yang sangat agung. Beliau baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepadanya. Kami umatnya yang belum pernah memandang wajahnya, tapi kami meyakininya. Baligh anna tahiyya wa salaman ala nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Rabb, golongkan kami orang-orang selalu dan senang menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan kami mohon wafatkan kami ketika sedang mengerjakan sunnahnya. Rabb, kami mohon kabulkan doa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga ini menjadi saksi atas kesungguhan kita semua. Dan saya mengajak sepulang dari tempat ini, tumbuhkan semangat bahwa kita dihidupkan ini untuk Allah, menghamba kepada Allah, mengabdi kepadanya, memuliakannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau mungkin kata-kata saya nggak berkenan. Semoga jadi kebaikan untuk kita semua. Dan kita tekadkan bahwa hari kita ke depan adalah hari yang terbaik. Siap tidak ini? Siap. Jangan pernah mengisi hari-hari lorong kehidupan kita dengan hal yang sia-sia yang Allah murka kepada kita. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya kembalikan aku qouli hadza fa astaghfirullah lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.